Haleluya, shalom Bapak Saudara semuanya. Siap mulai ibadah kita hari ini, amin. Mari sebelum kita akan mulai ibadah kita hari ini, kita satukan hati kita bersama-sama, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, Tuhan, buat kesempatan untuk kami boleh hadir di tatamu yang kudus. Kami boleh hadir, Tuhan, masuk hadirat-Mu. Biarlah setiap kami, Tuhan, hari ini benar-benar boleh mengalami hadirat-Mu, benar-benar boleh mengalami kebaikan-Mu di tengah-tengah ibadah hari ini. Oh, berkati ibadah kami awal pertengahan hingga akhir, biar Allah sendiri yang campur tangan, Allah sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Mari siap kita yang siap untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Salam damai sejahtera buat kita semua yang ada tempat ini. Shalom. Shalom. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa sehingga saudara saat ini dipilih oleh Tuhan untuk menerima damai sejahteranya. Amin. Amin. Di tahun 2020 Tuhan katakan untuk jemaat Tambak Rejo, Tuhan terus menyertai dengan memberikan damai sejahteranya. Wah, itu yang dicari orang, saudara. Amin. Karena damai sejahtera tidak dapat dibeli dengan apapun dan tidak seorang pun yang dapat bisa memberinya, ya, kecuali Tuhan Yesus. Amin. Kita baca ayat Kolose 3 pasal 5, Kolose pasal 3 ayat 15. Kita pegang janji Tuhan, ada janji Tuhan yang pasti yang kita terima pada sore hari ini. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus melimpah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kita ulang sekali lagi, karena janji Tuhan yang luar biasa. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus melimpah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Kita sudah dipanggil saat ini. Kita semua yang ada di sini adalah umat pilihannya Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur. Kita sudah dijadikan satu tubuh oleh Yesus. Amin. Kita cuma bisa membalas kasih Tuhan dengan bersyukur, dengan mencintai Tuhan, dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Ada satu pujian yang begitu memberkati.
Ambil waktu beberapa menit untuk kita boleh menyembah Dia lebih dalam hati. Kami bersyukur Tuhan Allah seperti itu. Kami bersyukur Everybody
segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah Tuhan. Dan hari ini biarlah setiap pujian kami, setiap sorak kami, setiap ucapan syukur kami hanya kami tujukan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan yakin bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, bersama dengan saya katakan amin. Coba lihat kanan kirinya, lihat sudah pada sukacita belum? Kalau belum bersukacita boleh kasih teplekan, katakan mari bersukacita. Bersama dengan damai. Bersama dengan saya katakan begitu besar, lebih kuat dari besar, kasih yang menyentuh aku, selamatkan dan pulihkanku. Kali naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Katakan kasih yang begitu besar, lebih luas, lebih kuat dari dosa, kasih yang begitu agung, dia akan selamatkan dan pulihkan. Mari angkat tanganmu bersama-sama, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Musik tunggu dulu. Semua di sini sudah dibebaskan sama Tuhan, oke? Siapa di sini percaya bahwa sudah dibebaskan dari dosa-dosa kita? Kalau orang sudah dibebaskan, Bapak Ibu Saudara, pasti jadinya bersukacita dong. Mana ada orang keluar dari penjara lalu lemes, ya saya keluar dari penjara, ada kayak gitu? Gak ada ya? Orang kalau sudah dibebaskan pasti dia bersukacita. Yes, saya sudah bebas. Amin. Jadi kita bisa lebih bersukacita nyanyinya. Amin. Aminnya masih lemes. Amin. Nah, kayak gini dong. Siap ya, kita coba dulu ya. Ku tak akan berhenti, selalu menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini. Sekali lagi ya, ku tak akan berhenti, karena namamu selalu menari memuliakanmu, karena dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Sekali lagi katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih bersukacita? Masih bersukacita? Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita hari ini? Lambaikan tanganmu dan boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Dan percaya Allah kita luar biasa. Tepuk tangan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu. Aku percaya kau menang.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Tuhanlah kekuatan maksudku, lakuku, dilakuku aku, dan kesempatanku. Hanya aku perlu percaya telah menara tak bumi. Mari naikkan syukur kita bersama-sama katakan, aku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya hari Tuhan setianya dan setiap kita bersama saudaraku. Mari kita percaya bersama-sama dengan saya. Katakan dengan iman, aku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dah. Sekali lagi ya, yang lebih suka cita katakan, aku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang mengalami kasih setia Tuhan bersama kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, sudah capek ya? Haleluya. Berapa banyak hari ini yang merasa diberkati Tuhan minggu-minggu ini? Wah, semuanya merasakan keberkat Tuhan ya. Ada yang khawatir minggu-minggu ini? Oh, nggak ada yang khawatir. Luar biasa. Ada yang nggak takut sama virus corona? Oh enggak? Enggak apa takut Bu? Oh takut Bu? Oh enggak takut, puji Tuhan. Percaya sama Tuhan, amin. Mau virus corona, mau virus apapun ya Bu ya, nggak akan mempan sama kita anak Tuhan, amin. Makanya kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan, amin. Sore hari ini adalah kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh menyembah Dia. Karena saya percaya hari Minggu itu adalah hari Tuhan, di mana Tuhan itu lagi duduk diam di sorga dan Dia ingin mendengarkan penyembahan kita. Karena salah satu cara untuk membalas kebaikan Tuhan bukan dengan uang kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kepandaian kita, tapi dengan penyembahan kita. Karena Tuhan itu suka disembah. Bolehkah sore hari ini saya mau ajak kita semua itu kita benar-benar sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau bawa kemurahan, kita mau bersyukur kita kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari bersama katakan, kami mau bawa setiap doa kami, kami mau bawa setiap penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa setiap pengagungan kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Sebab kami tahu dan kami percaya Engkau Allah yang suka disembah, Engkau Allah yang suka ditinggikan Tuhan. Ini siang kami Tuhan, ini siang hidup kami
Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami meninggikan Engkau dan kami memuliakan Engkau, sebab hanya nama Yesus yang layak ditinggikan, nama di atas segala nama. Dan kami percaya kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sudah kami tinggikan dan sudah kami agungkan-Mu, Engkau Tuhan Yesus. Dan ketika nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, sesuatu sedang terjadi atas hidup kami Tuhan. Tuhan sedang melawat setiap umat-Mu, Tuhan sedang memberkati umat-Mu, Tuhan sedang memulihkan umat-Mu pada saat ini Tuhan. Sebab Engkau bertata di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah apa yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kami akan duduk diam untuk dengar apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan buat umat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu serahkan hidup hamba-Mu dalam tangan-Mu. Biar Engkau sepenuhnya pegang kendali hamba-Mu. Biarlah mulai pikiran perkataan hamba-Mu. Biarlah apapun yang bukan berasal daripada-Mu, Engkau tutup dari mulut hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi sumber hikmat buat kami hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus memampukan setiap umat-Mu yang datang pada malam hari ini untuk kami menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan dengar firman-Mu dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati dalam ibadah yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan berkat. Amin. Dan kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi lihat kanan kirinya dan berikan senyum yang paling manis yang Bapak Ibu punya. Karena kita kanan kiri kita ini saudara kita. Amin. Haleluya. Gak ada satu di ruangan ini ini sebelah ini musuhku. Tapi kita percaya bahwa kita ada satu keluarga dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu pada saat ini untuk menyampaikan apa menjadi kerinduan dan apa yang sedang Tuhan inginkan untuk setiap umat Tuhan, yaitu tentang kebersamaan. Tentang apa? Kebersamaan. Sebab kita tahu bahwa sekarang sedang banyak hal yang membuat kebersamaan itu sudah mulai hilang, sudah mulai pudar. Saudara bisa lihat atau mungkin saudara dengar atau mungkin saudara sendiri juga pernah mengalami dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada di satu meja makan seperti itu, kelihatannya bersama, ya, kumpul dalam satu meja makan. Tapi apa yang sekarang terjadi hari-hari ini? Satu pegang gadget, satu pegang tab, satu juga bingung. Satu sudah balas di Facebook, satu balas di Instagram, satu balas. Apakah itu yang sedang mau? Apakah itu yang kita sebut dengan satu kebersamaan? Memang ada dalam satu tempat, dalam satu rumah, tetapi kesibukan sendiri-sendiri, punya hal sendiri-sendiri. Begitu juga dengan jemaat datang ke gereja. Memang mereka duduk sama-sama, mereka duduk.
Tetapi saya percaya ada hal-hal yang di luar sana. Saya percaya di tempat ini nggak ada. Di luar sana, ketika mereka datang ke gereja, mereka punya tujuan macam-macam. Ada yang tujuannya, maaf, ada tujuannya untuk cari sembako. Sekarang udah mulai banyak, dan itu sudah lama. Ada tujuan lain, supaya aku bisa punya relasi. Kebersamaan ada dalam satu ruangan, tetapi tidak ada satu kebersamaan bagaimana ketika kita punya kerinduan untuk bersama-sama mengagungkan Tuhan. Ketika kita ada dalam satu gereja, ketika ada dalam satu ibadah, biarlah kita satu punya kerinduan yang sama. Kita bangun kebersamaan. Sebab apa? Kebersamaan, persatuan adalah satu produk yang Tuhan memang lahirkan buat kita semua. Kebersamaan atau persatuan itu adalah produknya Tuhan. Ada sesuatu hati Tuhan punya di situ. Hati Tuhan punya kerinduan supaya umatnya bersatu. Hari-hari ini banyak hal yang membuat rumah tangga hancur. Rumah tangga suami istri harus pisah. Hari-hari ini ada banyak sedang terjadi. Orang-orang di dalam satu pekerjaan mereka harus pisah, harus keluar dari satu pekerjaan. Dan hari-hari ini sudah terjadi, maaf, di gereja Tuhan. Di gereja Tuhan sedang terjadi. Entah itu saya nggak peduli, saya nggak mau berbicara tentang apa yang jadi masalah. Tetapi sedang terjadi, mereka sudah mulai berpisah. Ada hal-hal yang membuat kebersamaan itu mulai pudar. Tetapi pada sore hari ini saya rindu untuk setiap kita punya kerinduan untuk selalu membangun satu kebersamaan di dalam Kristus. Membangun kesatuan, kebersamaan itu di dalam Kristus. Ayo bangun lagi. Kalau memang di tempat ini, saya bukan mau bicara apa, kalau memang di tempat ini sudah dibangun kebersamaan, lebih lagi tingkatkan. Karena kebersamaan itu diperlukan dalam untuk membangun. Ketika kita tahu, ketika umat Tuhan bersatu, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Saudara, di tempat ini rindu gereja ini diberkati lebih lagi. Amin. Bersatu, bersama-sama, membangun sesuatu kebersamaan. Mari kita baca sebagai ayat pengantar kita. Kalau boleh saya minta bantuan juga LCD di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Efesus 4 ayat 1 ayat sampai 6. Tema di perikop ini adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Efesus 4 ayat yang pertama. Sebab, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan. Ini Rasul Paulus. Dia dipenjara bukan karena kesalahan. Dia dipenjara bukan karena kriminal, tetapi karena Tuhan. Dia memberitakan firman di situ. Itu gambarnya seperti itu. Supaya hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Ayat yang kedua. Next. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat yang ketiga. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita sebenarnya sampai situ dulu. Ada satu kerinduan Rasul Paulus, meskipun dalam suatu kondisi yang tidak nyaman. Rasul Paulus ditangkap, Rasul Paulus ada dalam penjara. Kita tahu, saya beberapa waktu seringkali juga datang ke penjara untuk berkunjung, untuk besuki. Dan tidak sedikit juga, maaf, ada banyak juga amanat Tuhan yang ada di tempat itu. Dan kita lihat kondisinya memang gak enak, seperti inilah. Tetapi dalam kondisi yang tidak enak, kondisi yang tidak nyaman, Rasul Paulus masih memikirkan jemaat Tuhan, masih ingin merindu ada sesuatu yang terjadi buat umat Tuhan, meskipun dirinya sendiri gak enak. Pelajaran buat kita pada sore hari ini, apakah kita boleh belajar seperti itu? Seringkali kita hanya berpikir bahwa pada saat kita nggak nyaman, kita nggak enak, kondisi kita mungkin ada masalah, ada persoalan, kita sudah nggak peduli lagi dengan orang lain. Kita sudah nggak peduli lagi apa yang ada di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam tetangga kita, di dalam keluarga gereja umat Tuhan. Kita sudah mulai nggak peduli. Seringkali kita orang Surabaya seringkali bilang, kowe masalahku akeh, kok jadi ngurusi orang lain.
masalahnya. Tetapi teladan Rasul Paulus, dia berkata pada saat dia berada dalam penjara, diceritakan, bukan semata-mata Rasul Paulus berkata seperti sok-sokan dia ada penjara karena merasa gimana, tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada pelajaran yang diingatkan Rasul Paulus dalam kondisi yang tidak enak. Kita juga harus bisa memperhatikan orang lain. Dalam kondisi diri kita mungkin tidak nyaman, kita tidak dalam keadaan baik secara kondisi, tetapi ada satu pelajaran dari Rasul Paulus, orang lain tetap bagian dalam hidup kita, tetap menjadi bagian perhatian dalam hidup saya dan saudara. Saya belum lama untuk jadi hamba Tuhan. Saya full sekitar mulai tahun sekitar 2000, full untuk jadi hamba Tuhan, full time untuk jadi hamba Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemarin saya sempat ngobrol sama papa saya, orang tua saya, karena papa saya sendiri juga waktu itu kemarin sakit, tetapi puji Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan. Dan pada saat itu papa saya cerita ngobrol. Terus akhirnya ya bukan apa, kita sebagai hamba Tuhan, kita sendiri memang ada masalah, ada persoalan. Tidak ada namanya manusia itu nggak ada masalah dan persoalan. Tergantung bagaimana kita memandang masalah itu, bisa menjadi masalah yang kecil atau itu bisa menjadi masalah yang besar. Kita semua bisa ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu, biasanya saya dengar dulu kalau gembala saya itu sering kali bilang kalau orang nggak ada masalah, ada tempat nggak ada masalah, di mana itu? Putih, Kembang Kuning. Tetapi hari-hari ini juga gitu. Kemarin saya juga dengan satu kesaksian keluarga. Ketika keluarga itu ada salah satu keluarga yang lain meninggal, dia bilang, oh mati ya untuk masalah ya. Masalahnya apa? Harus tunggu tanah. Tanahnya milih. Nek kamu tanah gratis itu ada di sini. Kalau tanah beli itu lain lagi. Kembang Kuning pun seperti itu. Kemarin kami juga mengumpulkan orang, saya mengumpulkan orang juga seperti itu. Pak, kalau gratis di sini Pak. Di sini di istilahnya kalau ditumpuk, disangkung ya gitu. Tapi kalau gratis, kalau Bapak mau beli ada tempat lain. Kalau kita ada masalah. Tetapi Rasul Paulus dalam kondisi yang tidak nyaman, dia tetap memikirkan orang lain. Dia tetap memikirkan, tidak dalam bahasa sehari-hari kita, dia berkata tidak egois. Dia tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi ada satu kerinduan yang Rasul Paulus. Biarlah gereja, tubuh Kristus, umat Tuhan dibangun, dibentuk dalam kesatuan. Kalau pada saat itu, kalau saya sampaikan, kalau waktu itu, kalau umat Tuhan atau orang-orang percaya di gereja mula-mula atau orang-orang percaya, mungkin pada saat itu mereka nggak bersatu. Mungkin hari ini kita juga nggak pernah dengar Injil. Kita nggak akan pernah dengar namanya keselamatan. Kita nggak tahu. Tapi ketika mereka bersatu, mereka boleh kuat dalam tekanan, dalam masalah persoalan. Kesatuan, kebersamaan ini diperlukan. Dalam rumah tangga, ada persoalan, ada masalah. Seringkali ada masalah, ada persoalan. Saya mau sampaikan pada saat ini, pesan firman Tuhan, suami istri harus tetap bersatu. Suami istri, anak bersatu tetap dalam menghadapi masalah dan persoalan. Masalah dan persoalan bukan hanya masalahnya yang menjadi tanggung jawab, oh bapak, tanggung jawab papa itu, urusannya papa. Mama tenang-tenang aja. Dah. Tetapi dalam setiap apapun juga, mari kita belajar untuk bersama meningkatkan, ada namanya persatuan itu. Kesatuan itu, kebersamaan yang diperlukan untuk menjadi kekuatan yang baru, kekuatan yang luar biasa. Bangsa Indonesia, kita tahu kita tinggal di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang banyak pulau. Tetapi ketika bangsa ini bersatu, memang pernah dijajah, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang merdeka. Dan hari ini saya mau sampaikan, kalau ingin sesuatu terjadi dalam rumah tangga lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, mari tingkatkan persatuan, tingkatkan kebersamaan dalam keluarga. Kebersamaan diperlukan, kesatuan ini diperlukan sebagai wujud bagaimana kita ada di gereja sebagai umat Tuhan. Kita perlu bersatu lebih lagi. Gereja ini memang ada gembala, ada pengurus, tetapi biarlah semua jemaat yang ada di tempat ini bersatu. Tadi ayat yang disampaikan di awal tadi, jadi satu tubuh, ada satu kesatuan. Kristus yang menjadi kepala dan kita adalah apa? Tubuh. Artinya apa? Kita punya fungsi masing-masing, kita punya tugas masing-masing.
Tidak ada di dalam ketika kita ada di dalam Kristus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh Kristus. Tidak ada yang namanya tidak berguna. Sekecil apapun dalam hidupmu, saya mau sampaikan, engkau berguna bagi Kristus. Engkau berguna bagi gereja. Engkau berguna bagi pertumbuhan iman. Sekecil apapun. Saudara nggak bisa berkata di dalam tubuh ini. Kita tahu kan tubuh ini ya. Tubuh ini kan macam-macam. Ada tubuh ini berbagai macam organ tubuh. Kita nggak bisa berkata, oh aku nggak perlu namanya alis, aku nggak perlu namanya tangan. Oh mungkin kaki nggak berkata, oh aku nggak perlu nama. Enggak. Tetapi dalam satu kesatuan itu perlu dibangun sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Karena kita percaya di awal tadi saya bilang, kesatuan adalah produknya Tuhan. Baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21. Kesatuan ini adalah produknya Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-21, firman Tuhan, supaya semua menjadi apa? Satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam apa? Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kristus harus manunggal. Dia percaya dia harus manunggal dengan Bapa. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Kita harus bersatu. Tidak ada sesuatu yang bisa lebih besar terjadi. Kita tahu ada istilahnya sesuatu yang pelajaran dulu waktu saya masih SD. Sapu lidi. Tahu saudara sapu lidi ya? Mungkin sekarang juga agak jarang, tapi ya masih dipakai di jalan untuk nyapu jalan. Sapu lidi itu kalau satu biji beting, orang Jawa bilang beting, orang Surabaya ngomong beting, paling banter gak apa? Tusuk gigi. Paling gak bahaya apa? Nusi godong. Tetapi ketika beting itu disatukan, diikat, bisa apa? Bisa bersihkan sesuatu yang lebih besar. Artinya apa? Bisa bermanfaat untuk lebih besar. Mari saya mau sampaikan buat jemaat di tempat ini. Mari kita mau membangun persatuan. Kita membangun kebersamaan di dalam Kristus. Kebersamaan ini diperlukan untuk bagaimana gereja Tuhan boleh melihat sesuatu yang lebih dahsyat lagi terjadi. Saya percaya pekerjaan Tuhan nggak berhenti sampai seperti hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang lebih besar lagi yang terjadi atas Betani tempat ini. Saya percaya ketika gereja Tuhan, umat gereja Tuhan di tempat ini bersatu, ada sesuatu yang akan terjadi lebih besar lagi. Ledakan akan terjadi. Tadi sebelum ibadah, saya dengar satu kesaksian dari seorang ibu tempat ini tadi. Dia bilang sampai, saya juga sempat mengikuti, dalam arti karena anak saya juga melayani di tempat ini di kaum di youth. Saya sempat lihat satu kesaksian bahwa sekarang youth-nya sudah sejumlah ini. Saya lihat ada peningkatan, ada satu progres yang luar biasa buat anak-anak muda. Anak-anak muda mulai bergerak. Kalau gereja anak mudanya bergerak, anak mudanya akan terjadi ledakan-ledakan yang lain. Akan terjadi lebih besar lagi terjadi atas tempat ini. Amin. Generasi-generasi yang sudah pada saat yang sudah ada, mari kita belajar sama-sama. Tingkatkan kebersamaan. Gereja adalah satu tubuh. Gereja bukan terpecah-pecah. Gereja adalah satu tubuh yang dibangun Tuhan, yang Kristus adalah sebagai kepala. Saudara di tempat ini, saya mau sampaikan, engkau adalah satu tubuh dalam Kristus. Jadi mari kita berfungsi. Mari kita ngambil bagian dalam setiap di dalam hidup saya, saudara. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam Bapak Ibu saudara. Ada karunia, ada talenta-talenta yang Tuhan percaya. Pakai itu, fungsikan itu, maksimalkan itu. Kalau kita tahu mungkin tangan ini cuma kita pakai untuk tangan ini cuma untuk makan. Tetapi ada banyak orang yang bisa berkarya, menghasilkan. Contohnya mungkin kayak gambar hiasan-hiasan yang sebelah ini. Saya percaya ini karena tangan. Tangan orang bilang tangan itu untuk makan, untuk salaman, mungkin untuk begini. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa, tangannya dipakai luar biasa. Ada sesuatu yang indah yang sudah bisa lihat di gereja ini. Mari bangun persatuan.
Bangun kesatuan tubuh Kristus. Kalau kepingin saudara kepingin sesuatu yang lebih besar lagi terjadi atas tempat ini, saya percaya seperti saya bilang tadi, Tuhan tidak berhenti sampai sini aja. Tuhan akan mau untuk sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Mari bersatu. Ngomong sama sebelahnya, ayo bersatu. Haleluya. Suami istri, kalau kepingin terjadi sesuatu, ayo bersatu mah. Satu doa. Pagi doa pagi. Ambil saat teduh. Doa bareng. Biasanya papai turu dewe atau mungkin tidur, mamanya doa. Ayo mulai bangun. Doa sama-sama. Bangun kesatuan. Anaknya mungkin pada saat ini, nggak bisa sama-sama. Buat sesuatu. Anak, papa, mama, kumpul doa bareng. Agar apa? Kuat. Agar bisa lebih mantap menghadapi. Begitu juga dengan gereja tempat ini. Saya mau sampaikan. Ada sesuatu, gandeng. Semua, siapapun. Gak peduli tua muda. Ayo gandengan tangan. Bersatu. Bersatu dalam roh. Berdoa. Ini yang lebih dahsyat lagi. Kita bukan cuma sekedar kita bersama-sama. Datang bersama-sama. Datang, ibadah selesai. Selesai pulang. Selesai ibadah pulang. Tetapi kebersamaan itu perlu dibangun. Kebersamaan itu perlu diusahakan. Artinya apa? Setiap kita nggak boleh egois. Setiap kita tidak bisa, aku sibuk, aku mari ibadah, selesai, mari aku pulang, seret. Aku harus ditunggu gini, aku mau ada acara ini. Tetapi saudara, pernah nggak saudara kita sama-sama sadar, kita ini asal dari daerah mana? Pasti jauh-jauh. Ada juga yang pernah orang dari luar kota. Atau mungkin kita tinggal di kota yang sama di Surabaya. Tetapi mungkin ada bapak ibu yang tinggal di daerah Surabaya Barat, Surabaya Timur, atau mungkin di daerah yang lain. Tetapi kenapa? Saudara pernah sadar nggak? Kenapa ya aku tiba-tiba bisa datang, bisa kumpul dalam satu gereja ini? Itu kan ada maunya Tuhan. Tuhan sedang buat rencana bagaimana Tuhan mempersatukan umatnya untuk saling melengkapi dalam tubuh Kristus. Saudara, artinya apa? Ketika saudara ditempatkan di tempat ini, saudara sedang Tuhan buat, ada planningnya Tuhan, ada master plan-nya Tuhan buat hidup saya dan saudara. Tuhan punya rencana. Aku tetapkan orang ini di tempat ini. Agar tempat ini bisa seperti ini. Mari kita mau responi. Responi itu. Jangan cuma kita berdiam diri. Maaf. Jadi orang-orang Kristen yang pasif. Jadi hanya orang, aku toko penting aku datang ibadah, penting aku ngasih persembahan, penting aku bayar perpuluhan. Gak perlu. Di Amerika sekarang juga lagi tren sesuatu. Ya, saya anggap ini, saya bukan mau nyalakan itu baik atau enggak, tetapi menyalakan itu salah atau benar. Tetapi di Amerika sedang ada satu budaya baru, yaitu di gereja. Jadi gereja itu cukup besar. Terus ada di gereja itu, di luar gereja, di bangunan gereja itu dipasang layar besar, kayak drive-thru. Jadi kalau ada drive-in ya, itu yang bioskop. Jadi kayak bioskop, layar besar. Itu untuk apa? Itu lagi tren. Jadi ada kalanya suami istri, mereka datang sama-sama di gereja. Mereka sama-sama ngomong, aku pergi gereja. Tetapi pada saat itu kejadiannya, suaminya nunggu di mobil di luar. Aku di luar, diikuti ibadah di luar aja. Istrinya masuk dalam gedung gereja. Suaminya ngikuti, mulai dari pujian, penyembahan, itu di dalam mobil. Dan ini lagi tren di Amerika. Ya, mereka bilang, memang saya nggak nyalakan, karena ada alasan lain, ini penjangkauan. Ya, nanti siapa tahu orang-orang yang di luar itu bisa masuk. Tetapi apakah yang namanya kebersamaan itu bisa terbangun ketika suami istri, harus ada istri, suaminya harus tinggal di mobil. Mungkin pada saat ibadah juga bisa dikatakan, ya mungkin saudara kalau hari ini mungkin kalau ada di dalam ruangan, pasti saudara sangat berhati-hati dalam hal beribadah. Dalam arti bukan berhati-hati gimana, dalam arti saudara nggak akan bisa lebih nyantai. Tetapi kalau saudara ada saya kayak contoh tadi, di luar, di mobil, saudara bisa dengar firman itu sambil makan burger, makan popcorn, sambil kayak sekedar
nonton bioskop seperti itu. Bisa saja terjadi. Dan ini sedang tanpa sadar ada hal-hal yang sedang membangun, hal yang sedang ditaburkan bahwa ada sesuatu yang dipisahkan tentang persatuan, tentang kebersamaan. Sebab kita tahu bahwa gereja itu berbicara tentang relationship. Gereja ini berbicara tentang hubungan. Gereja ini bukan berbicara bagaimana gedung gerejanya, tetapi mau saya sampaikan, gereja adalah berbicara bagaimana saudara membangun hubungan. Saudara membangun hubungan dengan sesama, saudara juga membangun hubungan dengan Tuhan. Ini gereja. Makanya kita dapatkan bukan satu kebetulan. Kalau Rambang istilahnya ada sesuatu yang orang Kristen selalu punya, itu tentang salib. Salib ini tentang bagaimana tentang relationship, tentang hubungan. Dan ini sangat kita mau perhatikan. Ada salib yang vertikal. Itu vertikal itu berbicara tentang bagaimana hubungan saya dan saudara. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau cuma sekedar kita membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi bagaimana ada salib yang yang bentuknya yang arahnya horizontal. Itu berbicara tentang bagaimana Tuhan, gereja juga harus membangun hubungan dengan sesama. Jadi setiap kita sebagai satu anggota tubuh Kristus, saya mau sampaikan, jangan pernah berpikir bahwa saudara menjadi satu orang yang egois, seorang yang maunya sendiri. Ada orang lain. Oh, aku nggak mau kalau nggak seperti ini. Oh, aku nggak mau. Ada sesuatu yang perlu. Kalau mau dibilang, Tuhan Yesus pun kalau kita mau masalah mau nggak mau, Tuhan Yesus juga akan nggak bicara. Dia akan bicara ngomong dia nggak mau. Karena apa? Dia lihat dunia pada saat itu. Dunia sedang hancur. Maaf, dunia seperti kotoran, saya kalau boleh katakan, maaf kalau saya ngomong lebih kasar. Dan Tuhan Yesus harus datang. Dan dia harus cari saudara dan saya untuk diselamatkan, untuk dikuduskan, untuk diselamatkan, untuk diambil, untuk menjadi sesuatu yang berharga. Caranya gimana? Tuhan kita bukan Tuhan yang egois. Saya mau sampaikan, untuk itu kita belajar sebagai umat Tuhan, jangan menjadi orang-orang Kristen yang egois. Tuhan kita nggak mau cuma sekedar, oh ya bisa aja Tuhan selamatkan ketika sambil Tuhan ada di surga sana. Tetapi Tuhan apa yang dia lakukan? Dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia. Meskipun dia harus mengalami resiko. Sudah bisa tahu kan, sudah sendiri tahu bagaimana resiko Tuhan ketika datang. Ada banyak orang yang menolak dia. Bukan cuma sholat. Sampai akhirnya Tuhan harus ada di atas kayu salib. Dan kita tahu bahwa salib adalah pada masa itu adalah sesuatu yang paling kecil, sesuatu yang paling hina. Tetapi Tuhan mau tolong, Tuhan mau selamatkan hidup saya dan saudara. Begitu berharganya hidup saya dan saudara di mata Tuhan. Apakah kita masih main-main dengan keadaan kita? Apakah kita masih main-main dengan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara? Mari saya sampaikan, jangan kita gunakan waktu ini dengan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Saya mau sampaikan, kalaupun hari ini kita punya napas hidup, itu karena kemurahan Tuhan, amin. Gunakan waktu ini. Bangun pagi ketika kita masih bisa menghirup, berarti Tuhan masih izinkan kita dipakai untuk jadi alatnya, amin. Saudara dan saya ini adalah sebagai saya bilang tadi, tubuh Kristus. Supaya apa? Tubuh ini bisa berfungsi, tubuh ini bisa gerak. Gereja Tuhan harus bergerak. Tubuh ini bisa lebih lagi untuk melakukan sesuatu, bermanfaat, menghasilkan sesuatu. Seberapa banyak kita, siapapun kita, jangan pernah merasa bahwa diri saudara dan saya bahwa saya orang gak berguna. Saya kenal banyak orang, maaf, yang sudah Tuhan izinkan umur sudah panjang. Bulan lalu saya juga menguburkan seorang yang sudah umur 85 tahun meninggal dunia. Dia harus, tapi saya mau sampaikan kesaksian. Orang ini, ibu ini di umur 85 tahun, kalau setiap mau pergi gereja itu bukan masalah dia mau naik apa. Dia punya uang, dia punya kemampuan untuk bisa naik beca atau naik angkot. Tapi karena dia bilang, aku jalan.
sambil supaya badanku sehat. Dia jalan, rumahnya dari nama gereja itu sekitar hampir 3 kilo. Dia harus jalan tiap hari. Dan sampai akhir hidupnya, ibu ini jadi satu kesaksian. Jadi kesaksian apa? Kesaksian banyak di saudara-saudara seiman di tempat itu. Juga kesaksian buat dokter. Karena apa? Ibu ini sakit, ngalami sakit penyakit. Kalau setiap kali ke dokter itu, ibu ini memang nggak bisa. Kalau mau dibilang pelayanan, maaf kata, pelayanan ya wis kur, ya maaf kata, cuma sekedar dia harus ada di depan gitu aja. Dia memang kalau mau nyanyi dia sendiri juga bilang, karena ibu gembalanya disuruh dia. Tetapi ibu ini maju ke depan, dia cuma ya duduk nyanyi. Tetapi dia lakukan. Dan kalau mau dibilang, kalau mau disuruh asyir apa persembahan, kadang-kadang ibu ini ya wis gak apa-apa. Tetapi Tuhan gak lihat bagaimana saudara, yang lebih besar, yang lebih mulia itu ketika pelayanan mimbar. Tuhan gak pernah lihat itu dalam hidup saya dan saudara. Tuhan bagaimana memakai hidup saya dan saudara, punya fungsi, punya sesuatu yang saudara bisa hasilkan. Saudara saya bisa hasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu ini adalah orang yang membangun kesatuan juga. Dia seringkali ngajak orang datang, dia sponsori, ngajak orang untuk pergi ke dalam sebuah persekutuan. Mari kita mau belajar bagaimana hidup saya dan saudara berharga, membangun kesatuan dalam kesatuan tubuh Kristus. Ini adalah sesuatu yang lebih dahsyat yang ingin Tuhan mau dalam hidup saya. Gereja harus sama-sama mengembangkan karunia-karunia yang ada di tempat ini, karunia-karunia yang ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara harus dikembangkan. Kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat. 1 Korintus 12 ayat yang keempat. Ya. Ada apa? Rupa-rupa karunia, tetapi apa? Satu roh. Itu kudus yang mengikuti hidup saya dan saudara. Rupa-rupa karunia, ada bermacam-macam karunia di tempat ini. Ayo bersatu, ayo untuk bangun, untuk gereja kita punya satu visi. Bapak Gembala punya visi, ayo didukung, disupport, dibangun, dukung gini. Jangan kita hanya menjadi, saya seringkali ketemu dengan, saya juga menjadi satu konselor, ada beberapa tempat gereja. Hanya mereka ini ada orang-orang yang hanya cuma, wah ini salah. Iki salah. Tetapi ketika ditanya, gimana yang benar? Wes embuh. Ya apa? Wes pokoknya ini salah. Dia hanya bisa menyalahkan tanpa harus bisa tahu bagaimana yang benar. Ayo, itu bukan sifat gereja Tuhan. Gereja Tuhan kita punya bermacam-macam karunia. Kita nggak bisa berkata, harus sama dengan karuniaku, harus sama dengan. Tetapi firman Tuhan di dalam 1 Korintus yang berkata, rupa-rupa karunia, tetapi dalam satu roh. Bangun kebersamaan. Saudara punya karunia apa? Saudara punya kemampuan apa? Ayo bangun dalam hidup saya dan saudara. Dalam situ kita akan lihat ada banyak hal yang kita bisa kerjakan kalau kita bisa membangun karunia-karunia itu, mengembangkan karunia-karunia yang ada dalam hidup saya dan saudara. Gereja ini saya bisa sampaikan, kalau memang sudah ada kebersamaan yang sudah dibangun, tingkatkan lebih dahsyat lagi. Agar apa? Bisa ada sesuatu, percepatan itu bisa lebih lagi kalau umat gereja bersatu. Kristus bersatu. Dia dan kita, Kristus yang menjadi kepala, dan kita adalah tubuh. Kita sadari bahwa kita adalah tubuh Kristus. Tubuh ini artinya apa? Kendali itu ada di apa? Kepala. Kendali, dalam hal kendali itu ada di kepala. Kalau tubuh ini ada sesuatu yang sakit, pasti yang juga sampai ke kepala. Saudara mungkin kena jarum, sampai waduh, kadang-kadang saudara bisa sampai istilahnya orang bilang ngeluh kepalanya, atau mungkin bisa umpamanya juga kalau saudara kena jarum, saudara berdarah, langsung kepala ini pegang kendali. Artinya apa? Ketika tubuh kena jarum atau kena pisau jari kita, kepala akan berkata bahwa cari kapas. Itu pusatnya di kepala. Cari kapas, ambil kapas. Cari betadin.
kita harus tunduk, kita harus taat dengan kepala. Apapun yang terjadi, apapun siapa yang menjadi kepala, ketika kita tahu bahwa siapapun yang menjadi kepala itu adalah Tuhan yang tetapkan. Termasuk di bangsa ini, sama saudara. Siapapun yang sudah menjadi presiden atas bangsa ini, itu memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Siapapun yang menjadi gembala Bapak Ibu Saudara, itu memang sudah ditetapkan. Namanya manusia, saya juga seorang gembala. Namanya manusia bisa ada kekurangan. Namanya manusia, tetapi setiap hidup anak-anak Tuhan, kayak yang dituntut, mari kita belajar. Jangan kita hanya melihat kekurangan orang itu, tetapi di balik banyak kekurangan itu, pasti saudara pernah temukan satu kebaikan dari orang itu. Jangan pernah berpikir bahwa ketika saudara, wah orang ini selalu salah dan selalu salah. Tetapi saya mau ingatkan, siapapun itu, mungkin saudara melihat kepala rumah tangga, suami saudara, ada kesalahan dalam hidup saudara. Mungkin istri saudara ada kesalahan. Tetapi mungkin anak saudara ada kesalahan. Di balik semua kesalahan-kesalahan dalam suami, dalam istri, dalam anak, mungkin dalam orang tua kita, pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Belajar melihat kebaikan. Ini hal yang perlu kita belajar. Ini hal yang menjadi hal yang mesti kita lihat dalam hal persatuan. Bagaimana kita boleh melihat saya mau sampaikan ada 3 hal bagaimana kita membangun dan kita harus perhatikan dalam persatuan ini. Bagaimana yang pertama adalah sikap hidup yang harmoni. Itu yang perlu kita bangun. Sikap hidup yang harmoni itu artinya bersatu, sepakat. Harmoni itu ada satu keseimbangan. Alat musik di tempat ini macam-macam. Memang mereka bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi lebih harmoni, lebih enak didengar ketika mereka boleh bersatu. Coba pemain drumnya, mungkin pemimpin pujiannya ambil kunci G, kuncinya G nyanyinya. Mungkin pemain keyboardnya ambil G, masih bisa. Tiba-tiba bassnya ambil kunci A. Ini kalau drum ini udah nggak bisa kunci ya, nggak ada kuncinya, kayak nggak ada kuncinya. Jadi bingung mau dikepuk-kepuk ya nggak bisa. Tetapi ketika mereka sepakat, ada harmoni, ada kesatuan, ada kebersamaan. Mereka sama-sama dukung dengan yang WA-nya. WA-nya ngambil satu kunci. Mereka ngambil satu kunci. Makanya enak didengar. Coba jalan dewe-dewe. G, A, mungkin pakai F, dan lain. Sama bisa bunyi, tapi tidak ada sesuatu yang enak didengar. Seperti itulah kebersamaan. Harus kita bangun keharmonian dalam gereja, dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa ada banyak kekurangan, ada banyak kelebihan dari suami, dari istri, dan anak-anak. Tetapi biarlah itu menjadi sesuatu yang harmoni, sesuatu yang kita bisa satukan, kita bisa memberikan, kita bangun untuk menjadi sesuatu yang indah. Keharmonian ini berbicara tentang bagaimana kita bisa juga saling memperhatikan. Gereja, umat Tuhan harus bisa saling memperhatikan. Bukan tugas dari cuma sekedar gembala atau tugas tim besuk atau pelayanan diakonia saja. Tetapi biarlah setiap kita jemaat di tempat ini saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Alangkah indahnya kalau ada satu gereja, kalau kita di tempat kami juga seringkali kita bikin seperti itu. Ada waktu-waktu khusus kita bikin sesuatu, bikin acara. Saya bilang tadi yang ibu sebelum ibadah tadi, ibu yang sempat menyaksikan tentang kaum muda di tempat ini. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana bangun kebersamaan, bangun keharmonian. Bukan masalah makanannya, bukan masalah apa yang disediakan. Cuma mungkin cuma ada teh atau mungkin sama tahu isi, cuma gitu. Tetapi ada kebersamaan, bisa ngobrol, bisa istilahnya orang Jawa bilang ada keguyup, kumpul, bisa dirangkul. Jadi tanpa sadar kita bisa tahu, oh ini orang ini kayak gini, oh orang ini, oh aku nggak kenal, ternyata orang ini tetangga sebelah tinggalnya mungkin gitu. Kita mungkin hari ini saudara mungkin bisa tahu tempat. Kalau sudah komunitas yang banyak,
Kita kadang-kadang sudah istilahnya lost kontak, lost untuk perhatikan. Mari bangun keharmonian. Ketika kita bisa harmoni, kita bisa saling mendukung dalam doa. Jangan takut untuk berdoa. Maaf, doa itu bukan cuma tugasnya Pak Gembala atau mungkin tim besuk atau Ibu Gembala tempat ini. Tetapi kita semua dipercaya Tuhan. Setiap orang yang percaya doanya penuh kuasa. Amin. Setiap kita punya kuasa. Bukan cuma Bapak Gembala, penginjil atau orang-orang. Kita juga bisa melayani. Salah satu bentuk bagaimana kita bisa melayani orang lain. Kita bisa memberikan satu dorongan, motivasi, nasihat firman Tuhan. Yaitu Kristus biarlah menjadi sumber dalam kehidupan kita, hikmat kita. Jangan pakai sumber hikmat dari kata-kata bijak manusia, kadang-kadang seringkali lepas. Biarlah kita kembali, back to back. Apapun harus kita kembalikan kepada dengan firman Tuhan. Nasihat apapun harus kembali ke firman Tuhan. Hal yang berikutnya, bagaimana kita bisa membangun kebersamaan di dalam Kristus, kebersamaan di dalam satu tubuh Kristus. Yaitu bagaimana kita boleh, meskipun kita berbeda, tetapi biarlah hidup saya dan saudara, kita jadi boleh menjadi berkat. Setiap hidup saya dan saudara berusaha untuk selalu menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Mari kita koreksi dalam diri saya dan saudara. Efesus 2 ayat yang ke 10, ya. Efesus yang 2. Karena kita percaya semuanya Tuhan sudah punya maksud baik buat hidup saya dan saudara. Ada planningnya Tuhan. Jadi tahu dalam hidup saya dan saudara bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidup saya, ada planningnya Tuhan yang terbaik. Efesus 2 ayat yang 10. Ini firman Tuhan berkata, karena kita ini apa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Garis bawahi pekerjaan baik. Jadi bagaimana saudara, hidup saya dan saudara, Tuhan punya planning pekerjaan baik. Artinya apa? Kita bukan jadi batu sandungan, tetapi kita boleh menjadi berkat. Amin. Ada pekerjaan baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya dan saudara, yang disiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah memplanning hidup saya dan saudara untuk sesuatu maksud baik, untuk maksud baik. Kenapa seringkali kita bisa terjadi, kelakuan saya jadi sesuatu yang buruk buat orang lain, atau kita jadi batu sandungan? Karena apa? Karena kita punya namanya egois, ego kita, kemauan kita. Padahal kita sadar bahwa kita ini sedang menjalankan apa? Proyeknya Tuhan. Kita sedang menjalankan maunya Tuhan. Dikatakan di awal tadi saya sampaikan, karena kita ini buat Allah diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Ada proyeknya Tuhan yang disiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini, jadi saya mau sampaikan, hidup kekristenan harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Karena apa? Kita diciptakan Tuhan. Setiap kita ada proyek baiknya Tuhan, maksud baik. Jadi ada rencana. Kita diciptakan memang baik adanya, makanya kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Ada proyeknya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita mau belajar tekan ego kita, tekan kemauan dorongan nafsu kita, mauan kita. Seringkali itu yang menghambat bagaimana kita melakukan proyeknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, maksud baik yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup saya dan saudara. Ini yang kedua, bagaimana kita harus siap dalam hidup saya dan saudara untuk membangun persatuan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita harus membangun kesatuan, dan kesatuan adalah bagaimana kita harus menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang mengatakan dan menyatakan kasih. Kasih itu bukan cuma dikatakan, tetapi harus dinyatakan. Artinya apa? Harus diperbuat. Kalau saudara rindu untuk bagaimana saudara boleh menjadi berkat, saudara bukan cuma jadi orang yang pintar, ngomong besar, cuma bisa ngomong, tetapi seperti contoh tadi di awal, kita hanya bisa ngomong, kita hanya bisa kuak-kuak, tetapi kita tidak bisa menyatakan. Kasih itu harus dinyatakan. Kita nggak cuma hanya bilang saknoyo,
saknoyo. Nah, tetapi saya percaya kita ini sedang menjalankan proyeknya Tuhan, maksud baiknya Tuhan. Ketika kita ada di dunia ini, Tuhan sudah membekali kita. Tuhan sudah memberikan bekal buat hidup saya dan saudara untuk satu maksud baik tadi. Saya nggak yakin ketika kita berkata bahwa aku nggak ada apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Pertolongan, mungkin saya berbicara tentang volume. Pertolongan itu bukan masalah besar atau kecil, tetapi bagaimana kita boleh menyatakan kasih. Bukan cuma mengatakan kasih, tetapi harus apa? Dinyatakan. Kasih itu harus dinyatakan, bukan cuma dikatakan. Mari kita untuk bangun persatuan. Pondasi 3 hal tadi itu menjadi pondasi kita untuk kita boleh membangun kesatuan dalam tubuh Kristus, sehingga kita percaya ketika jemaat gereja Betani Tambar Jos ini bersatu, Tuhan akan nyatakan kehendaknya lebih dahsyat lagi. Tuhan akan nyatakan berkat-berkatnya luar biasa. Ketika rumah tangga suami istri bersatu, di situ akan Tuhan curahkan berkatnya. Amin. Ketika keluarga bersatu solid, Tuhan akan nyatakan kehendaknya lebih besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan apa yang baru kita dengar pada malam hari ini. Kita harus tingkatkan terus, kita bangun persatuan. Supaya apa? Supaya kasih Kristus, sinar kemuliaan Kristus boleh dilihat orang lain. Umat Tuhan harus bersatu, gereja Tuhan harus bersatu. Bagaimana umat jemaat Tuhan menjadi saksi ketika kita tidak bersatu. Tetapi biarlah pada saat ini kita harus bangun persatuan lebih lagi di dalam tubuh Kristus, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi dinyatakan atas tempat ini, atas keluarga, atas gereja Tuhan, atas dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mungkin akan satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami serah di sebikini.
Mungkin yang di sebelahmu adalah orang tuamu, mulai gandeng. Mungkin sebelah kanan kirimu adalah teman-teman. Kita adalah saudara seiman kita. Mulai gandeng mereka. Mereka bukan musuh. Mereka adalah saudara kita. Dan kau mulai berkata, jadikan kami suami istri bersatu Tuhan, sehingga kami boleh melihat kesaksian yang dahsyat terjadi atas keluarga, orang tua dan anak bersatu. Oh, akan terjadi sesuatu yang dahsyat di tempat ini Tuhan Yesus. Jemaat gereja di tempat ini bersatu Tuhan. Katakan sama-sama, jadikan kami sehati. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kami bangun kesatuan kami dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati. Suami istri rendah hati,
Ramateraikan terus, Roh Kudus bekerja terus dalam rumah tangga, Roh Kudus bekerja terus dalam setiap rumah kita. Biarlah Tuhan Roh Kudus juga bekerja terus atas tempat ini Tuhan. Lebih lagi persatukan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus. Biar kami boleh melihat rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang dipulihkan Tuhan, rumah tangga yang mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar ini menjadi berkat buat setiap kami semua, termasuk buat hamba-Mu Tuhan. Nyatakan terus kuasa-Mu, bangun terus tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Ramateraikan firman-Mu dalam hidup hamba, setiap kami semua, sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman. Kristus yang menjadi dasar, Kristus yang menjadi kekuatan, Kristus yang menjadi sumber atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami lebih lagi mencintai Engkau Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Saudaraku, kita akan datang ke yang banyak persembahan. Shalom. Beri sorak-sorak dulu untuk Bapak Pendeta Adi. Beri sorak-sorak dulu yang telah membawa firman. Terima kasih kali yang telah mengatur berkat firman di tempat ini. Kami tahu biar semua orang bersatu, ya, dalam keluarga, dalam rencana Tuhan dinyatakan di tempat ini. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, karena kami sangat mengasihi-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar akan persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman dalam minggu ini. Pada hari Senin ada FA 124 digabung di gereja tuan rumahnya Pak Dasono. FA 3 di Pogot Baru Gang 8 di rumahnya Bapak Bambang Memogen. Pada hari Rabu ada ibadah doa malam di tempat ini jam 7, dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Sutopo. Pada hari Jumat di tempat ini ada konseling dan pelepasan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin konseling, bisa menghubungi Gembala atau Bapak Gembala di tempat ini. Untuk hari Sabtu ada BBI di tempat ini jam 6 sore, dilayani oleh Ibu Pendeta Anita. Untuk ibadah anak-anak jam setengah 6 sore setiap hari Minggu bisa di atas. Bagi Bapak Ibu yang punya saudara, anak, cucu bisa datang di tempat ini. Doa fajar dimulai hari Senin sampai Jumat, dimulai jam 4 pagi di tempat ini. Untuk minggu depan tanggal 16, tanggal 23 ibadah pertama dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi Susanto. Ibadah kedua juga dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi Susanto. Untuk ibadah Yud di tempat ini dimulai jam 1 siang. Setengah 2. Bagi Bapak Ibu yang punya anak, adik, ponaan bisa menghadiri ibadah Yud di tempat ini mulai jam setengah 2 sampai selesai. Banyak mujizat, banyak berkat entah jasmani, berkat rohani ada di tempat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, saudara mungkin sudah tahu di Kaliku kita membangun yang ada di belakang gereja ya. Tapi karena kebaikan Tuhan, akhirnya bisa dijebol saudara ya.
Ya, dijebol ini saya tunggu kartunya habis. Ya. Terus lagi. Nah, ini sudah kita bisa masuk melalui sini. Ini. Oke. Nah, kita sudah bisa buka. Nah, kita sudah tembus ke belakang. Terus. Nah, tapi kita masih butuh peralatannya. Ya. Kita masih butuh banyak yang kita butuhkan. Tembok kemarin sudah ditembus tapi masih belum dibersih-bersihin, masih banyak debunya katanya Aaron. Banyak debunya mah. Iya, banyak debunya. Tapi itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Akhirnya tempat ini bisa dibangun karena itu karena kemurahan Tuhan, ya. Karena doa dari jemaat Tambak Rejo yang luar biasa dan Tuhan mendengarnya. Itu yang luar biasa. Tuhan kita baik, amin. Amin. Jadi kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ya, kita akan tutup dengan satu pujian. Segala pujian syukur bagimu. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah Raja kami, bahwa Yesuslah Juru Selamat kami, bahwa Yesuslah penolong kami, bahwa Yesuslah satu-satunya sumber pengharapan kami. Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan buat kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh bersehati, bersepakat, dan satu tubuh di dalam Kristus, sehingga kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati pendeta Andi, berkati beliau dalam kesehatan beliau, berkati beliau dalam pelayanan beliau, bahkan di dalam keluarga besar beliau. Hamba percaya kemuliaan Tuhan semakin hari semakin dinyatakan. Terima kasih Bapa untuk kasih yang tak terbatas yang boleh kami terima sampai hari ini. Terima kasih Yesus untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Yesus untuk keluarga yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Yesus untuk pelayanan yang boleh kami lakukan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sampai hari ini Tuhan berikan buat kami. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan, yang kasihnya yang tak terbatas buat kami, yang begitu melimpah atas hidup kami. Bahkan kami senantiasa mendapatkan anugerah kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau melihat jemaat-jemaat terkasih yang ada di tempat ini Tuhan, juga hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kau lihat hati mereka, apapun pengharapan mereka. Hamba percaya saat ini Tuhan kabulkan apa yang menjadi pengharapanmu. Tuhan dengar doamu, Tuhan jawab doamu. Apa yang menjadi pengharapanmu,
Karena saat ini adalah saat perkenanan Tuhan, di mana Tuhan ada di tempat ini untuk memberikan mujizatnya, untuk memberikan kuasanya, untuk memberikan damai sejahteranya buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita mengangkat tangan, percaya dengan iman. Saat kau mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan untuk memberikan berkat damai sejahteranya, damai sukacitanya, kesehatan yang melimpah, kebahagiaan, keberhasilan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah ladang-ladangmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa dan kasih-Nya yang begitu sempurna di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami, menolong kami, bahkan menghibur kami, dan menyertai dan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang sudah mendapat berkat, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.